Kita udah mengawal suara C1, kalau Astrid udah hampir 100%, udah tinggal 5 TPS lagi. Dia unggul, di PAN dia unggul udah jauh lah dari yang nomor 2-nya. Jadi Astrid bisa dibilang harusnya udah aman ya. Dipastikan lolos berarti? Ya kalau dari data yang kita punya ya lolos ya. Kalau saya so far udah 70% juga udah harusnya udah insya Allah oke, tapi kan data yang saya masukkan manualnya baru 70%. Ya. Dari partainya sendiri sudah 4% belum ya? Dari mana? Dari partai sendiri. Oh, kalau partai udah 4%, udah 7%-an ya. Mas, berarti Mbak Astrid total berapa perolehan suaranya? Apa? Total berapa perolehan suaranya? Total dia udah belasan ribu lah pokoknya. Ya untuk DPRD dia DPRD ya. Dan totalnya udah 1.000 lebih suaranya, udah beda jauh lah sama yang di bawahnya. Mas Uya berapa perolehannya? Saya total yang saya hitung udah 70% tuh udah sama 3 negara luar negeri. Saya udah 70.000 sendiri, untuk total sama partai udah 130 sekian ribu. Iya, kalau saya sendiri udah 70 ribuan itu, tapi masih 70% TPS dan belum termasuk Malaysia, belum termasuk negara baru Hong Kong, Taiwan, Singapura. Artinya dua-duanya berapa? Apa? Untuk mengawal suara sendiri, jadi kita ngerekap semua data C1 plano lengkap. Kita ngerekap di rekapitulasi data sendiri. Setiap TPS jadi penuh 100%. Astrid udah 100%. 3.100 ya? Dari 3.100 TPS, kalau saya baru 70%. Dari 9.000 sekian, saya baru 7.000 TPS. Artinya Sama kesiapan data di kalian KPU untuk sama nggak? melanggang. Mbak Astrid sama yang data di KPU sama nggak mungkin perhitungan manual? Mas Uya? So far sama ya, jadi kalau insya Allah sih kalau tidak ada kecurangan, tidak ada apapun, harusnya aman. Kesiapan Karena kita kawal terus sampai akhir. Dan kita percaya si rekap ini ada fungsinya, karena data-data plano yang mereka masukkan itu kan tidak bisa dirubah harusnya. Jadi kalau mau ada orang yang melakukan kecurangan, pasti akan bisa ketahuan. artinya Iya. kesiapan kalian untuk melenggang ke menjadi anggota dewan. Persiapannya ya kita akan tetap menunggu sampai pengumuman resmi dari KPU. Tapi ya kita sudah punya data untuk mengawal suara yang kita punya, data yang masuk 100% hasil sudah. Saya baru 70%, supaya kita kawal terus. Karena kan dengar-dengar kan orang bilang katanya hati-hati lu, nanti ada orang yang nakal, ada caleg yang nakal begini gitu. Ya kita percaya bahwa semua bisa berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan. Kita percaya semua, kalau kita punya data, bukti lengkap, saksi kita kuat, kita bisa kawal suara ini sampai akhir. Tapi kan ada perhitungan suara yang dana untuk habis kampanye kan? Oh, saya karena kita udah punya popularitas dan juga punya base, kita nggak ngabisin duit banyak banget ya kayak yang lain ya. Karena kita udah punya namanya popularitas, udah punya nama, untuk ketemu masyarakat kita nggak perlu keluarin duit. Orang kan kalau ngumpulin masyarakat mesti ada yang keluarin per orang 100.000, 150.000, 50.000. Kita untuk ngumpulin orang nggak perlu keluar duit. Orang udah ngumpul aja kok. Artinya ketenaran Mas Uya dan Mbak Astrid menjadi modal utama untuk peraih suara tertinggi. Nama besar udah pasti udah jadi modal yang sangat besar untuk menekan biaya politik juga. Jadi high cost di politik itu buat artis atau orang-orang terkenal kayak kita tuh nggak tinggi. Nah, kenapa ada korupsi? Itu kan karena ada money politik, ada biaya politik yang tinggi. Nah, sebetulnya orang-orang selebritis yang masuk ke politik itu bisa menekan yang namanya money politik itu serendah mungkin. Ya. Kita belum ngitung ya, cuman yang jelas jauh lebih kecil dibanding caleg-caleg lain, dari itu aja. Maksudnya, Nah, cara penampilan nanti akan seperti apa? saya tetap jadi diri sendiri aja. dengan rambut gitu. Rambut ya kalau bisa biru ya tetap biru. Dengan gayanya. Tetap aja, karena kan DPR yang penting kan hatinya, integritasnya, sama otaknya. Mas, ini jadi sebagai pembuka jalan untuk memudahkan, dan kamu kan juga punya sifat membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebetulnya kan yang membuat saya pengen ke politik tuh, karena kan saya sendiri kan banyak orang yang nggak tahu kalau saya itu sarjana ilmu politik. Saya lulusan politik, sarjana politik Universitas Indonesia. Universitas yang bukan kaleng-kaleng, universitas bagus. Sarjana politik udah untuk yang namanya background pendidikan udah sangat matching sama politik. Tapi kenapa selama ini nggak mau turun? Karena memang asli itu ngelarang saya turun ke politik. Cuman sering berjalannya waktu, pas udah 3 tahun terakhir ini kita banyak membantu masalah orang di YouTube kita, di lembaga bantuan UIA. Justru kita yang membuat kita jadi berpikir kita kayaknya harus masuk ke dalam sistem untuk bisa membantu orang lebih banyak lagi. Kalau kemarin mungkin sebulan berapa puluh TKW saja yang kita bantu, berapa puluh TKI yang kita bantu,
Kalau kita jadi DPR mungkin kita bisa membantu orang lebih banyak lagi. Untuk Mas Uya ini nanti di komisi berapa Mas Uya untuk memperbaiki? Saya sih pengennya kalau dari apa yang sudah saya lakukan selama beberapa tahun terakhir di YouTube, kan saya selain tenaga kerja migran, saya juga banyak membantu orang-orang yang kena KDRT, orang-orang yang kena diskriminasi di bidang hukum, ya kan? Mungkin kalau berhubungan dengan ketenaga kerjaan dan kesehatan di 9, kalau berhubungan dengan hukum dan lain sebagainya di 3, atau berhubungan dengan luar negeri, ya di 1, itu aja. untuk dunia entertain sendiri gimana? Mas yang mau lakukan nanti ketika udah masuk dan duduk di Saya pengen memperbaiki sistem yang berantakan. Contohnya atau apa salah satunya? Ya banyak, hukum di Indonesia kan bagus, hukumnya bagus, tapi pada pelaksanaannya kan banyak oknumnya. Dan undang-undang ketenaga kerjaan itu bagus, tapi pada pelaksanaannya berantakan, apalagi pekerja migran yang di luar negeri. Ya kita bagaimana caranya supaya undang-undang itu di pengaplikasiannya berjalan dengan baik. Nah itu kan fungsi DPR ada 3, legislasi, ya selain membuat undang-undang juga ada pengawasan, ada juga budgeting anggaran. Ya kan pengawasan itu juga perlu. Nah saya pengen membuktikan bahwa gini, ini mungkin nggak tahu saya terlalu idealis apa enggak, karena kalau di saya turun dapil di masyarakat tuh suka ketemu gini, aduh kita jarang banget ya ketemu DPR yang turun ke masyarakat, kita jarang banget ya ketemu DPR yang datang lagi ke kita pas sudah jadi. Saya punya cita-cita pengen jadi DPR yang nanti merupakan percontohan. Orang membuli kita bahwa artis aja bisa apa sih turun ke DPR. Kita pengen jadi percontohan bahwa kita adalah anggota DPR walaupun kita dari artis, yang kita akan menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya. Berarti tetap akan turun ke Oh akan turun. Jadi Kita akan turun ke masyarakat. Nanti sudah jadi kita tetap ada yang namanya akan ketemu lagi karena kita pengen jadi jembatan. Benar-benar untuk masyarakat itu ada jembatannya menuju pemerintah istilahnya gitu. Aspirasi mereka tuh ada jembatannya. Kita pengen orang terbuka pikirannya bahwa oh ternyata kita kerja. kita nggak seperti ya asli nggak seperti yang kita pikirnya gitu. Mas Uya sama Kadri mungkin ada nggak sih alasan terjun ke DPR itu nggak selamanya artis itu berada di DPR. Sebetulnya kalau ditanya penghasilan gue jadi artis sama DPR ya pasti gedean jadi artis jauh. Ya serius jauh. Tapi kan hidup tuh nggak melulu perkara cari duit, Bang. Mungkin orang ngelihatnya ya lo bullshit lo peras lo enggak. Sakit Covid yang gue derita 3 tahun yang lalu itu yang membuat gue tuh merubah hidup kita, bahwa hidup nggak perkara melulu cuman selalu cari duit doang. Hidup nggak perkara duniawi doang. Tapi kalau kita Iya. bantu orang itu rasanya Beda Mbak. Kalau orang yang kita bantu dia terima kasih, kita udah kebantu, masalah kita udah selesai, itu beda rasanya. Berarti udah jadi Iya. siap nanti menampung aspirasi rakyat yang kemarin siap masih ketemu mau Oh iyalah. membantu. Emang itu tujuan kita. Tujuan kita dari kalau kita pun berjuang terpilih kita tetap turun. Kita tetap Itu kita akan turun ke buktikan masyarakat, kok. Itu akan kita Itu buktikan. buktikan. Kita akan tetap turun ke masyarakat, kita menampung aspirasi mereka, ada permasalahan apa, apalagi kalau saya nanti kan Jakarta khususnya. Saya akan terus tetap turun tiap 6 bulan, tahun ini kita akan tetap ketemu sama masyarakat. Untuk uang gaji sendiri mungkin akan kamu berikan juga nggak sih sama mereka sebagian berapa Ini persennya? yang salah perhatian, yang salah persepsi. Uang gaji itu kan yang diterima DPR itu, uang gaji memang adalah hak DPR. Uangnya nggak gede loh, jauh Mbak, Iya. sama pekerjaan kita di artis. Tapi kan ada uang-uang yang menjadi hak rakyat lagi. Ya kalau tunjangan, tunjangan itu hak dari siapapun orang yang bekerja ya. Tapi kan ada reses, ada biaya sosmed, itu yang harus dibalikan lagi mungkin ke masyarakat. Nah, uang yang menjadi hak masyarakat kita akan balikan. Yang menjadi hak kita ya hak kita, gimana sih ceritanya? Iya kan? Iya. Kan uang menjadi DPR juga nggak seberapa kok dibanding kita jadi artis. Malah kalau bisa dibilang kayak sekarang nih, kita nggak usah ngomong saya jadi DPR. Saya udah 3 tahun terakhir ini bantu masalah orang. Kita lebih banyak keluar duitnya dibanding dapat SS-nya, bener. Kayak kemarin aja kita Iya. nanti pulangin TKI yang dari Malaysia itu kita punya biaya sendiri. Iya, uang pribadi. Terus ini ada uang TKW yang lagi kita mau pulangin karena mau disuntik mati di Malaysia kan, udah lumpuh otaknya. Itu sekarang kita lagi urusin ya. Awal bulan ini kita akan pulangkan dari Malaysia sendiri biaya pribadi. Apa yang membuat kamu concern di bidang ini? Gitu? Karena subscriber saya, follower Instagram saya kebanyakan TKI di luar negeri. Mereka yang banyak minta tolong sama kita. Tapi maaf juga kalau kita juga tidak bisa bantu semuanya karena kita kan punya keterbatasan gitu. Yang paling sulit untuk kalian bantu tuh seperti yang apa sih gitu? Mungkin ada Kayak kasus-kasus contohnya apa? gini, Lilis TKI Malaysia yang lagi mau kita pulangkan. Saya udah 2 kali datang ke sana, bolak-balik. Ternyata memulangkan mereka saja tidak semudah itu. Mereka harus bayar denda imigrasi, bayar denda COM, ya kan? Dan itu ada jadwalnya. Kalau misalnya
kita udah datang udah dari tanggal berapa awal bulan kemarin, baru dapat jadwalnya tanggal 29 besok, sebulan. Padahal dia sakit, dia dalam keadaan yang tidak normal lah. Tapi tetap harus nunggu ngantri dalam keadaan sakit. Jadi kita berhubungan dengan negara dan regulasi negara lain. Oke, tapi ada sulit Bicara soal bully dong, Iya, Mas. sedikit dong nih. Kemarin kan kayak